Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Senang dapat kembali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dalam ibadah tengah minggu kita minggu ini. Mari persiapkan hati, segenap keberadaan kita. Kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan saat ini Tuhan. Engkau pertemukan kami kembali Tuhan untuk sama-sama belajar kebenaran-Mu melalui kesempatan ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin ibadah ini sampai pada akhirnya, dan biarlah kami boleh mengerti lebih lagi tentang kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami daftarkan ibadah ini. Haleluya. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, semua karena ada maksud dan rencana Tuhan atas hidup kami. Buat kami mengerti Bapa, bahwa hidup ini bukan tentang diri kami sendiri, tapi semua boleh kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan membawa segenap hati kami. Perkenankan kami untuk menyembah-Mu saat ini Tuhan. Haleluya. Ku datang ke hadirat-Mu untuk mengingat besar cinta-Mu. Tak ada yang mampu mengasihiku seperti-Mu. Ku datang bawa hidupku yang rela berkorban untuk-Mu. Tak ada yang mampu menahanku, hidup bagi-Mu. Hidupku hanya tentang diri-Mu, perasaanmu ku jaga selalu. Hidupku bukan tentang diriku, pribadi-Mu ada di dalamku. Kami datang kepada-Mu Tuhan. Ku datang ke hadirat-Mu untuk mengingat besar cinta-Mu.
mau hidup seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Kami mau memberikan segenap hidup kami, apa yang dapat kami berikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Senang bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Pada kesempatan kali ini kami boleh diizinkan untuk bertemu kembali untuk mendiskusikan dan sharing mengenai sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang akan hamba-Mu sampaikan ini semuanya hanya dari hati-Mu saja, bukan dari pengertiannya semata. Karena hanya dengan demikian nama-Mu boleh dipermuliakan di atas muka bumi ini. Dan kepada kami yang sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu, berilah kami hati yang baru yang siap ditabur oleh kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Khotbah saya pada kesempatan kali ini berbicara tentang kasih yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang percaya. Tapi, ironisnya, tidak sedikit dari kita yang justru kurang atau tidak memiliki kasih. Iya, apalagi mempraktekannya. Oleh karena itu, mari kita buka Alkitab kita.
kita lihat satu ayat ini. Ya. Kita buka dari Perjanjian Lama di Amsal 10 ayat 12. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Saya pernah mendapatkan sebuah video singkat dari seorang teman tentang bagaimana kita menyikapi sebuah kejadian. Di video itu ceritanya seorang ditanya, mengapa ia cenderung menjadi orang pemarah hanya karena masalah sepele. Yang ditanya itu kemudian menjawab bahwa memang ia adalah seorang yang pemarah. Dan itu sudah menjadi sifatnya yang sudah tidak bisa dirubahnya lagi. Lalu ketika dia ditanya, apakah dia akan marah besar jika seorang office boy secara tidak sengaja menumpahkan kopi panas ke baju putihnya? Dia lalu menjawab, iya, pasti saya marah besar. Jika office boy itu karyawan saya, maka dia akan saya tempeleng. Dan mungkin saya pecat. Oke. Kemudian dia ditanya lagi, apakah dia akan marah besar jika Panglima TNI secara tidak sengaja menumpahkan kopi panas ke baju putihnya? Nah, ini menarik jawabannya. Dia lalu terdiam sebentar. Kemudian dia menjawab, itu hal lain. Pastinya saya tidak akan marah besar, walaupun dalam hati saya kesal benar. Karena yang menumpahkan itu adalah seorang tentara dan Panglima TNI pula. Nah, dengan demikian, sebenarnya dari jawaban itu tidak tepat jika dikatakan bahwa pemarah adalah sifat permanen yang tidak bisa dirubah. Dengan kondisi tertentu, dalam cerita yang tadi adalah ketika Panglima TNI menumpahkan kopi panas ke baju putih orang yang disebutkan tadi. Maka orang tersebut bisa mengendalikan amarahnya atau responnya dengan sangat baik. Malah cenderung menutupinya, memendamnya sama sekali, dan tampil seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Atau dengan kata lain, menjadi pemarah atau tidak sebenarnya suatu pilihan yang bisa kita buat dan kita kendalikan. Bukan sesuatu yang terus-menerus terjadi tanpa dapat kita kendalikan. Malah sesuatu yang buruk yang terjadi atas diri kita dapat kita tanggapi dengan respon yang sesungguhnya bisa jadi menguntungkan bagi kita. Nah, dengan orang itu tidak jadi marah-marah kepada Panglima TNI itu yang menumpahkan kopi panas tidak sengaja ke baju putihnya, maka selain dia terhindar dari situasi buruk yang justru tidak menguntungkan bagi dirinya, dia juga bisa memetik buah yang manis atau menguntungkan dari peristiwa yang tidak mengenakan tersebut. Panglima TNI malah akan bersimpati dan mungkin mohon maaf kepada orang itu. Nah, menariknya, Festinger, sosiopsikolog Amerika, dalam tulisannya menjelaskan teorinya yang terkenal, yang dikasih nama sesuai namanya, teori Festinger. Menurut dia, 10% hidup seseorang ditentukan oleh kejadian-kejadian yang terjadi pada dirinya yang dia tidak bisa meresponinya karena itu terjadi begitu saja. Sedangkan yang 90% lagi ditentukan oleh bagaimana ia menyikapi kejadian-kejadian yang bisa ia sikapi. Nah, dengan kata lain, 10% dari bagian hidup kita yang tidak dapat kita kuasai dan tidak mungkin kita responi dengan benar ya, karena mungkin refleks atau apa gitu ya. Sedangkan 90% lainnya adalah perasaan dan reaksi kita yang terjadi dalam meresponi suatu peristiwa.
Yang 90% ini sedikit banyaknya masih dapat kita kuasai. Oke, yang 10% kita ambil contoh ekstrimnya, misalnya Anda mendapatkan kecelakaan. Itu tidak bisa lagi Anda responi lagi. Ya, tiba-tiba Anda mungkin tidak sadar dibawa ke rumah sakit. Itu kejadian yang tidak bisa Anda sikapi. Tapi kalau yang 90% ini, contoh seperti kopi panas yang tertumpahkan ke baju putih Anda. Itu bisa Anda kuasai. Bagaimana respon Anda? Oke? Jadi, dari satu kejadian sama, jalan pikiran dan sikap yang berbeda akan menghasilkan keputusan dan tindakan yang berbeda pula. Jadi sudah barang tentu akibat atau hasilnya pun pasti berbeda. Bila Anda memilih benci, maka akan timbul perselisihan. Tetapi bila Anda memilih kasih, maka ia dapat menutupi segala pelanggaran atas diri Anda. Sama seperti sewaktu Yusuf menjadi mangku bumi di Mesir. Oke? Ketika saudara-saudaranya yang dahulu mencelakai dia datang, dia bisa saja balas dendam, mencelakakan mereka dengan mudah. Orang dia sudah jadi mangku bumi kok di Mesir, ya kan? Tetapi Yusuf memilih mengampuni. Dan hasilnya satu keluarga besar dapat hidup rukun. Hal ini tertulis dalam nama kedua anaknya. Yang pertama Manasye, artinya melupakan. Dan yang satu lagi Efraim, yang artinya mendapat anak. Atau terjemahan lainnya berbuah. Yusuf di sini menutupi segala kesalahan saudara-saudaranya dengan kasih. Dia bukan saja dipuji dan dikasihi orang, tapi juga dipuji dan diberkati Allah. Lalu, contoh berikutnya adalah Daud yang terus dikejar oleh Saul. Dia tidak pernah mengeluh dan menerima semuanya dengan berdiam diri. Akhirnya, dia mendapatkan kedudukan raja damai. Maksud saya, mendapatkan kedudukan raja dengan damai. Juga mendapatkan mahkota kerajaan surga. Sewaktu Yesus disalib, bukan saja ia mengutuki orang-orang yang menyalibkannya. Sebaliknya, ia memohonkan mereka kepada Allah. Apa? Anda bisa baca di Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Melupakan adalah kekuatan, berkat, dan hadiah yang paling berharga pemberian Allah kepada manusia. Terlebih untuk melupakan luka akibat perbuatan orang lain yang tidak menyenangkan. Kita semakin memerlukan kekuatan yang dari Allah dalam melupakan luka akibat perbuatan orang lain itu. Obat yang paling mujarab yang membuat orang tidur nyenyak bukanlah obat tidur, melainkan melupakan dan mengampuni. Hanya dengan kasih yang menutupi segala pelanggaran, maka hati Anda akan terbuka tanpa ada bekas kebencian, kepahitan, ketidakadilan, atau penyesalan. Maka setiap malam Anda akan dapat tidur, menikmati penghiburan dan pelukan Tuhan. Melupakan adalah obat penghilang khawatir yang paling baik. Mengampuni adalah obat terapi yang paling baik. Karena Allah sudah memberikan kita kemampuan untuk melupakan. Mengapa Anda masih membiarkan kesedihan dan kebencian membelit Anda dengan erat? Mengapa tidak mau melepaskan diri daripadanya? Karena itu, janganlah membenci. Karena kebencian menimbulkan pertengkaran, bahkan pertengkaran yang tidak seharusnya terjadi. Hanya kasih yang dapat menutupi segala pelanggaran. Apabila ada orang yang bersalah kepada Anda atau melukai Anda, lupakan saja. Hanya dengan melupakan, maka Anda dapat berbuah lebat. Pak, Bapak ngomong sih enak, Pak. Tapi praktiknya kan susah, Pak.
Betul. Tidak mudah memang untuk mengampuni atau melupakan. Apalagi jika Anda belum terbiasa. Untuk itu, kalau kita benar-benar mengklaim memiliki kasih, orang percaya yang memiliki kasih, dan kita benar-benar mau mengampuni atau melupakan, maka kita punya kesempatan yang 90% itu. Sesuai teori Festinger yang saya sebutkan sebelumnya. Untuk apa? Untuk menguasai perasaan dan reaksi kita terhadap kejadian dan peristiwa tersebut. Nah, untuk bisa mengampuni dan melupakan tentu perlu perjuangan yang berat. Ya, apalagi kalau kita sudah terbiasa hidup tidak pernah mengampuni atau melupakan. Malah sering melanggar atau merugikan atau bahkan sengaja mencelakakan atau memfitnah orang lain. Tetapi jika kasih itu ada di dalam kita dan kita serius mau mengampuni atau melupakan pelanggaran orang atas diri kita, maka Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan untuk melakukannya. Dan kalau kita serius, kita pasti bisa. Hanya orang-orang nggak bisa, Pak. Memang itu sifat saya. Itu seperti contoh cerita yang di awal. Nah, ayat yang serupa dengan Amsal 10 ayat 12 tadi adalah ayat di Perjanjian Baru. Yang bisa Anda baca di 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8. Yang berbunyi, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain. Sebab, kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, hati-hati. Jangan Anda salah mengerti akan ayat ini. Saya ulang sekali lagi ya. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kalau kita tidak teliti menafsirkan ayat ini, ya, maka kita seakan-akan punya pengertian bahwa dengan kasih kita tutup-tutupi dosa orang lain. Bukan. Menutupi dosa sangat jelas berbeda dengan menutup-nutupi dosa. Jangan mengira jika kita dan teman kita saling menutupi dosa satu sama lainnya gitu ya. Artinya kita mengasihi dia atau dia mengasihi kita. Bukan itu yang dimaksud oleh Rasul Petrus pada ayat itu. Jadi beda ya. Menutupi dosa beda dengan menutup-nutupi dosa. Kalau Anda ada dua orang yang saling melakukan pelanggaran atau dosa gitu ya, dan saling menutup-nutupi dosa satu sama lain, itu bukan artinya kita saling mengasihi ya. Jadi jangan dipelintir maksud dari ayat ini. Oke? Secara sederhana sebenarnya Rasul Petrus ini ingin mengatakan bahwa kasih membuat kita tidak fokus pada dosa yang dilakukan orang terhadap kita. Atau yang dilakukan orang terhadap orang lain lah gitu ya. Jadi dengan kasih kita tidak fokus lagi terhadap dosanya. Tidak fokus lagi terhadap kekurangannya atau kesalahannya. Melainkan kepada pribadinya, pribadi dari orang yang melakukan pelanggaran atau dosa itu. Itu maksudnya. Cara pandang seperti itulah yang membuat kita dapat terus menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang terus setia, menuntun orang yang bersalah itu untuk belajar berdiri, untuk berjalan bersama Kristus. Ya, kalau kita fokus pada orang itu, maka kita harus sabar dan terus setia membimbing orang itu untuk belajar berdiri dan belajar berjalan
di dalam Kristus. Tetapi kalau kita hanya fokus terhadap dosanya saja, maka kita tidak bisa menjadi orang yang sabar dan setia untuk mendukung orang tersebut untuk belajar berdiri dan belajar berjalan bersama Kristus. Malah akan cenderung kita terus menghakimi orang tersebut. Oke? Nah, akan ada selalu hal yang positif yang dapat kita puji dari hidup seseorang. Selalu ada hal yang positif. Tidak mungkin seseorang itu, pasti ada sekecil-kecilnya ada hal yang positif dari hidup seseorang. Nah, jika kita melihat atau fokus pada hal yang positif dari orang tersebut, oke? Kita tidak lihatlah pelanggaran-pelanggaran yang sering dia buat gitu ya. Maka kita akan lebih mudah mengasihinya. Jadi kita fokus kepada hal yang positif dari orang itu saja. Tapi kalau kita fokus terhadap pelanggaran-pelanggaran dosa-dosanya yang begitu banyak, maka kita tidak bisa mengasihi orang tersebut. Malah cenderung kita benci orang itu. Kita tidak mau kenal lagi. Kan begitu biasanya. Nah, dan pada akhirnya kasih yang kita tunjukkan kepada orang ini dapat mengubahkan hidup orang tersebut. Nah, inilah dampak dari kasih yang menutupi segala dosa. Maksudnya, kita tidak fokus kepada dosanya. Tapi kita fokus kepada hal-hal positif yang dapat kita bangun atas orang tersebut. Sehingga kita bisa ajak dia belajar berdiri dan belajar berjalan di dalam Kristus. Oke? Ada hal atau alasan yang kuat mengapa Rasul Petrus menulis ayat tersebut. Tentu ada dong alasannya. Kalau kita ingat kisah mengenai Petrus, kita tahu kan? Petrus sempat 3 kali menyangkal dan bahkan mengutuk Yesus menjelang peristiwa salib. Dia menyangkal bahwa dia adalah murid Yesus. Saya tidak kenal, gitu kira-kira. Disangkalnya sampai 3 kali sampai akhirnya ayam berkokok. Oke? Tetapi kita lihat, setelah Yesus bangkit, ya, Yesus mencari Petrus, ya, yang saat itu kembali kehidupannya yang semula, menjadi nelayan lagi. Tapi Yesus mencari Petrus ini yang kembali menjadi nelayan ini bukan untuk memaki-makinya, bukan untuk memarahinya, bukan untuk menuding-nudingnya. Kurang ajar kamu ya, tidak mengakui aku sampai 3 kali. Gitu. Ya kan? Dia tidak mencari Petrus untuk memarahinya. Melainkan untuk menunjukkan kepada Petrus bahwa Yesus ini tetap mengasihi Petrus sekalipun Petrus meninggalkannya. Kasih yang Yesus berikan kepada Petrus membuat Petrus kembali ke jalan Tuhan. Bahkan melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Nah, inilah kasih yang menutupi segala dosa. Ya, jadi dosa Petrus kepada Yesus tidak dipandang penting gitu. Tapi justru Yesus melihat hal yang positif yang ada di dalam Petrus dan dia mau terus mengajari Petrus untuk tetap berdiri dan berjalan bersama Yesus. Nah, oleh karena itu makanya Petrus kembali ke jalan Tuhan dan melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Coba Anda bayangkan kalau Yesus menemui Petrus hanya untuk menudingnya, memarahinya, bahkan mungkin memukulinya gitu ya. Petrus tidak akan kembali ke jalan Tuhan. Ya, dan bahkan tidak akan melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Nah, inilah kekuatan dari kasih yang menutupi segala pelanggaran dan dosa. Nah, pengampunan yang Yesus berikan kepada Petrus ini pasti menutupi atau menyelimuti banyak dosa yang mungkin saja akan terus dilakukan Petrus
jika Yesus membiarkan Petrus hidup di dalam rasa bersalahnya. Sekali lagi, pengampunan yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus menutupi atau menyelimuti banyak dosa yang mungkin saja akan terus dilakukan oleh Petrus jika Yesus membiarkan Petrus hidup dalam rasa bersalahnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kasih menutupi banyak sekali dosa atau pelanggaran. Nah, oleh karena itu, Tuhan juga ingin kita melakukan hal yang sama terhadap orang-orang di sekeliling kita, ya, yang banyak misalnya melakukan pelanggaran atau dosa terhadap diri kita. Supaya apa? Supaya kita mengasihi dan mengampuni mereka. Sekalipun mereka terlihat lambat untuk berubah, percayalah kasih tidak pernah gagal untuk mengubah kehidupan seseorang. Nah, ini yang sudah Tuhan praktekkan dan Tuhan buktikan di dalam kehidupan Petrus. Dan dia mau kita juga melakukan hal yang sama. Pak, tapi bagaimana ya dengan orang yang sudah berdosa berat gitu ya? Misal melakukan tindak pidana terhadap kita. Atau tepatnya misalnya mencemarkan nama baik kita atau dengan sengaja membunuh anggota keluarga kita. Jawabannya tetap, walaupun berat gitu ya. Dengan kasih kita tetap harus mengampuni atau melupakan itu. Dan biarkanlah hukum negara yang menanganinya. Karena kita hidup di suatu negara, tentu ada hukum negara yang mengatasi atau menindaklanjuti hal itu. Tetapi kita sebagai manusia dengan kasih kita meskipun itu berat sekali. Dan nyaris mustahil jika tanpa pertolongan Roh Kudus. Oke, tapi kita tetap harus bisa mengampuni dan melupakannya. Nah, inilah kekuatan dari kasih yang menutupi banyak sekali dosa. Karena dengan hal itu, dengan kita mengampuni, melupakan, ya, maka kita akan terus bisa membuat orang itu terus untuk kembali belajar berdiri dan berjalan di dalam kasih Kristus. Nah, ada hal yang menarik lagi. Ilmu kedokteran pada waktu Alkitab ditulis gitu ya, memang belum berkembang pesat seperti ini. Tetapi ayat-ayat yang tadi kita baca mengenai kasih menutupi segala pelanggaran atau dosa, itu ada hubungannya dengan kesehatan sebenarnya. Menarik ya? Nah, saya pernah baca mengenai seseorang yang bernama Profesor David Hawkins. Ya, seorang ilmuwan yang merilis hasil risetnya yang paling mutakhir dan paling mengejutkan tentang manusia. Apa itu? Dia menyatakan hasil risetnya ini ya, bahwa sel-sel kanker ternyata paling takut dengan rasa cinta kasih. Hebat ya? Ternyata ketika firman Tuhan terus berkata, Anda harus memiliki kasih, tutupilah segala pelanggaran atau dosa. Sekali lagi ya, bukan menutup-nutupi ya. Ternyata ada hubungannya secara riset kesehatan itu terhadap kesehatan manusia, kesehatan kita. Yaitu sel-sel kanker ternyata paling takut dengan rasa cinta kasih. Ya, penelitian dari Profesor David Hawkins ini juga menemukan bahwa banyak orang sakit karena kekurangan cinta kasih. Ya, kekurangan cinta kasih. Kenapa? Dia kepahitan, membenci orang, terus saja melakukan pelanggaran-pelanggaran yang diakibatkan oleh dendam dan segala macam. Itu menyebabkan dia akan lebih cepat kena penyakit ketimbang orang yang banyak memiliki cinta kasih. Nah, Profesor Hawkins ini telah banyak mengobati orang sakit dari berbagai belahan dunia. Jadi ini orang top ini di bidang kesehatan. Begitu dia memeriksa seorang pasien, dia sudah tahu mengapa orang itu sakit.
cepat dia mendiagnosanya. Salah satunya misalnya karena di dalam tubuhnya tidak ditemukan sedikit pun cinta kasih. Yang ada hanya kedengkian, penderitaan, mau balas dendam, keluhan, derai air mata yang terus menyelimuti tubuhnya. Inilah yang membuat orang itu gampang kena penyakit. Iya, ini hasil dari prakteknya dan penelitiannya. Nah, oleh karena itu Profesor Hawkins juga menyatakan bahwa kebanyakan orang sakit karena di dalam dirinya tidak ada hati yang penuh dengan cinta kasih yang tulus dan ikhlas. Yang ada hanya dendam, kedengkian, mau balas dendam, mau membuat susah orang, mencelakakan orang dan segala macam. Maka kebanyakan orang bisa sakit karena itu. Karena dia tidak punya cinta kasih yang tulus dan ikhlas. Menarik ya? Artinya ayat-ayat firman Tuhan juga sebenarnya mendukung kita untuk hidup sehat. Yaitu dengan memiliki kasih yang juga menutupi segala pelanggaran dan dosa. Untuk supaya orang yang banyak melakukan pelanggaran dan dosa itu tetap bisa kita ajak untuk bangkit berdiri dan belajar berjalan lagi. Seperti halnya Yesus mengajari Petrus untuk tetap berdiri dan berjalan lagi. Nah, Profesor Hawkins sekali lagi mendapati bahwa kebanyakan orang sakit selalu menggunakan pikiran yang negatif. Ya tadi, dendam, iri hati, mau mencelakakan orang, menyakiti orang, dan seterusnya. Nah, katanya frekuensi cinta kasih seseorang itu bisa diukur. Nah, jika frekuensi cinta kasih seseorang itu di atas 200 Hz, maka dia tidak akan sakit. Ya kecuali penyakit yang disebabkan oleh nyamuk misalnya ya, itu lain lagi lah. Nah, tetapi pikiran atau emosi yang negatif itu getarannya ada di bawah 200 Hz. Apa saja pikiran atau emosi negatif yang ada di bawah 200 Hz itu? Misalnya suka mengeluh, suka menyalahkan orang lain, suka dendam sama orang lain, suka mau mencelakakan orang lain. Maka frekuensi cinta kasihnya berada di bawah 200 Hz menurut Profesor Hawkins. Jadi pikiran itu, jika pikiran yang menguasai seseorang, ya, yang jahat tadi gitu ya, yang selalu suka mengeluh, suka menyalahkan orang lain, suka dendam, mau mencelakakan orang lain, ya, berarti magnet cinta kasihnya hanya ada di sekitar 30 sampai 40 Hz saja. Katanya bisa diukur, tapi saya nggak tahu pakai apa ngukurnya ya. Jadi kalau orang yang negatif itu ya, yang suka mau jahat sama orang, frekuensi cinta kasihnya cuma ada 30 sampai 40 Hz. Ya. Nah, proses yang tidak putus-putusnya di dalam orang ini yang suka menyalahkan orang lain, yang suka dendam, mau mencelakakan orang lain, menguras sebagian besar energi kehidupannya. Life force energy. Sehingga frekuensi cinta kasihnya berada di bawah 200 Hz. Orang seperti ini sangat mudah mengidap berbagai jenis penyakit. Bahkan bisa mengundang penyakit kanker. Karena kan kanker itu sudah dikatakan paling takut oleh cinta kasih yang meluap-luap. Ya kan? Tapi kalau itu hilang maka sel kanker akan mendekati orang itu. Dan berbagai penyakit lainnya akan mudah menghinggapi orang tersebut. Menarik ya? Nah, frekuensi yang paling tinggi menurut Hawkins ada di angka 1000. Dan yang paling rendah ada di angka 1. Dia mengatakan menurut penelitian dia gitu ya. Di dunia ini ia telah melihat orang yang punya frekuensi positif di atas 700 Hz. Tinggi. Maka kekebalan tubuh dan vitalitasnya sangat tinggi, energi. Jika orang seperti itu tampil di suatu tempat, maka ia bisa mempengaruhi frekuensi positif di daerah tersebut.
Seseorang yang berkebajikan tinggi, jika muncul di suatu tempat, maka frekuensi di tempat itu pun menjadi positif dan sangat tinggi. Semua orang yang hadir di tempat tersebut akan merasakan getaran cinta kasihnya yang sangat tinggi. Semua orang akan merasa nyaman dan sangat tergugah di dekat orang ini. Nah, pada saat orang memiliki getaran aura positif tampil di suatu tempat, maka ia akan menggerakkan semua orang. Dan seluruh makhluk hidup yang ada di tempat itu menjadi tentram, nyaman, dan damai. Ya, karena orang ini memancarkan energi positif. Dia punya cinta kasih yang meluap-luap. Hal ini kita bisa lihat dalam kehidupan Yesus. Ya. Namun, saat orang memiliki pikiran negatif yang muncul di suatu tempat, ya kalau di Alkitab kita sering membaca kisah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang selalu mau mencelakai Yesus. Ya, nah orang-orang inilah yang punya maksud-maksud jahat, mau mencelakakan Yesus, punya pikiran negatif, mau menghakimi, gitu ya. Nah, jika orang ini seperti ini ya, yang memiliki pikiran negatif, frekuensi cinta kasihnya sangat rendah, bukan saja dia akan mencelakai dirinya sendiri dengan mengundang banyak penyakit ya, tetapi juga bisa menyebabkan aura positif yang sebenarnya ada di tempat itu berubah memburuk dan berubah menjadi negatif pula. Oke? Nah, Profesor Hawkins telah melakukan puluhan kali riset kasus dan penelitian pada orang yang berbeda. Namun, jawabannya tetap serupa, yaitu asal getaran frekuensi orang itu, ya, frekuensi ya yang disebutnya frekuensi cinta kasihnya berada di bawah 200 Hz, maka orang itu pasti sakit. Tapi jika berada di atas 200 Hz, maka orang itu sehat. Ini hasil penelitian Profesor Hawkins. Jadi mereka yang di dalam dirinya dipenuhi dengan hati yang penuh welas asih, cinta kasih, suka beramal, gemar bersedekah, mudah memaafkan, lemah lembut, santun dan sebagainya itu, terbukti frekuensi magnetik cinta kasihnya berada pada kisaran 400 sampai 500 Hz. Melebihi batas minimum yang 200. Ya, sebaliknya. Ini menarik juga. Orang yang suka membenci, emosional, suka menyalahkan orang lain, suka marah-marah, dendam, iri hati, menuntut orang lain harus begini, begitu gitu ya. Egois dalam segala hal, hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, tidak pernah memikirkan perasaan orang lain, maka orang itu biasanya memiliki frekuensi magnetik cinta kasih yang paling rendah. Hal inilah yang jadi penyebab awal timbulnya penyakit kanker, sakit jantung, dan penyakit kronis lainnya. Menarik ya? Kesehatan ternyata berhubungan erat juga dengan firman Tuhan yang sudah berabad-abad dituliskan bahwa kita harus memiliki cinta kasih. Nah, penelitian medis di abad modern ini lebih menguatkan hal pentingnya kita memiliki kasih yang tadi bisa menutupi pelanggaran dan menutupi dosa. Supaya apa? Supaya orang yang melakukan pelanggaran atau melakukan dosa tetap bisa kita ajak berdiri. Kita ajak terus berjalan di dalam kasih Tuhan. Oke? Nah, kemudian Profesor Hawkins juga memberitahukan kepada kita. Dari sudut pandang medis, terbukti bahwa cinta kasih dan pikiran itu sangat luar biasa pengaruhnya terhadap kesehatan dan penyakit seseorang. Jadi semakin tinggi Anda mempunyai cinta kasih, itu juga bisa meningkatkan imunitas dari diri Anda. Apalagi kita hidup sekarang ini di zaman pandemi COVID-19 gitu ya. Jadi penting sekali juga kalau kita memiliki cinta kasih yang meluap-luap. Bukan cinta kasih yang dibuat-buat ya.
Cinta kasih yang tulus, yang meluap-luap. Karena itu selain meningkatkan frekuensi cinta kasih kita, ya, yang bisa menghindarkan kita dari segala penyakit dan juga otomatis meningkatkan imunitas kita. Tetapi menurut Profesor Hawkins juga, jika Anda kekurangan atau tidak memiliki cinta kasih dan sering memiliki dengki atau dendam, serta menyimpan amarah terhadap sesama, ya, maka itu akan meningkatkan hormon kortisol. Apa itu Pak hormon kortisol? Nah, kebetulan saya juga banyak baca-baca buku mengenai medis ini yang hubungannya dengan bagaimana kalau kita berpuasa. Apalagi kita sekarang sedang banyak melakukan ibadah doa puasa, ya. Ada beberapa hormon yang akan terpengaruhi dan itu dampaknya positif jika kita sering berpuasa. Tapi di sini kita kembali lagi, kita berbicara hormon kortisol ini. Hormon kortisol atau hormon stres, ya, itu akan muncul gitu ya kalau kita sering marah-marah, emosi, dendam, dengki dan segala macam. Nah, kalau hormon kortisol kita muncul dan kebanyakan gitu ya, tak terkendali, maka hormon kortisol itu akan merusak protein di dalam tubuh kita, mempercepat kerontokan rambut, menimbulkan kegelisahan, depresi, sakit kepala, mengganggu konsentrasi, mengganggu pencernaan dan sulit tidur nyenyak. Hati-hati, hormon kortisol, hormon stres yang timbul jika Anda pendendam, sering marah dan lain-lain. Sebaliknya, jika Anda penuh cinta kasih, sering menolong orang, sering membantu sesama, dan mudah memaafkan atau melupakan kesalahan orang, itu akan meningkatkan hormon endorfin. Ya, ini hasil penelitian. Yang selain bisa menambah imunitas tubuh Anda menghadapi segala macam virus misalnya, juga baik agar tubuh bisa lebih mengatasi depresi atau mengurangi rasa sakit. Iya, hormon endorfin ini Anda akan bertambah ketika Anda misalnya Anda menolong orang yang kesusahan, Anda memaafkan orang yang bersalah kepada Anda. Coba Anda perhatikan ketika Anda bisa menolong orang yang sedang kesulitan makan. Ada perasaan senang gitu ya di dalam tubuh Anda. Itu karena ada hormon endorfin yang dibangkitkan akibat perbuatan Anda itu. Ya. Dan itu kesannya menenangkan hati kita dan kita merasa nyaman. Coba perhatikan ketika Anda marah-marah, Anda dendam sama orang, hormon kortisol Anda akan naik dan itu membuat tubuh Anda seperti terkuras energinya. Ya. Terkuras energi. Kenapa? Karena sel-sel protein di dalam tubuh Anda dirusak oleh hormon kortisol ini. Ya. Dan juga dia bisa membuat Anda depresi dan menurunkan imunitas Anda. Jadi ternyata firman Tuhan itu luar biasa ya. Kalau kita tarik di dalam hubungannya dengan kesehatan modern. Hubungannya dengan hormon-hormon di dalam tubuh manusia. Ya, maka benar. Jika Anda memiliki kasih, sering melakukan kebaikan, sering mengampuni, melupakan kesalahan orang, hormon endorfin Anda itu akan naik. Anda akan memiliki rasa seperti nyaman, tenang gitu ya. Tidak mudah depresi dan lain-lain. Sekaligus meningkatkan imunitas Anda. Jadi dengan kata lain, dari ilmu kesehatan juga jelas jika Anda penuh kasih ya, maka itu akan menyehatkan tubuh Anda. Ya, saya percaya dengan hasil riset Profesor David Hawkins ini. Ya, dan ini selaras dengan penelitian-penelitian sejenis yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan lain. Ya, bahwa jika Anda penuh kasih, ya, tadi selain frekuensi cinta kasih Anda akan naik di atas 200 Hz, ternyata itu juga bisa meningkatkan hormon endorfin Anda dan menekan hormon kortisol yang menyebabkan Anda banyak stres. Ya. Sekali lagi,
dengan penuh cinta kasih, maka itu akan lebih menyehatkan tubuh Anda. Akan tetapi, jika Anda kurang atau tidak penuh kasih, sering dendam, penuh amarah kepada orang lain, maka justru itu akan mudah merusak kesehatan diri Anda. Menarik ya? Maka dari itu, orang yang suka menggosipi, memfitnah orang, itu tanda orang yang tidak memiliki kasih. Dan orang seperti itu tentunya tidak layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Oleh karena itu, kalau Anda selama ini suka punya hobi menggosipi atau memfitnah orang, bertobatlah. Belajarlah berdiri lagi dan berjalan lagi bersama kasih Kristus. Sebab, kalau Anda tidak bisa menghormati atau mengasihi sesama manusia. Sekali lagi, kalau Anda tidak bisa menghormati atau mengasihi sesama manusia, bagaimana mungkin Anda bisa menghormati atau mengasihi Allah, Sang Pencipta manusia itu sendiri? Sederhana kan? Anda praktek dulu lah di dunia gitu ya, ketika Anda masih hidup sebagai manusia. Kalau Anda dalam praktek kehidupan Anda di dunia ini tidak bisa menghormati atau mengasihi sesama manusia, dan hanya mau melakukan hal-hal yang jahat terhadap manusia ini, ya, maka bagaimana mungkin Anda bisa menghormati atau mengasihi Allah, Sang Pencipta manusia itu sendiri? Omong kosong, ya. Apalagi misalnya jika Anda seseorang yang banyak belajar ilmu teologi, banyak belajar ilmu tentang Tuhan gitu ya, tapi tidak bisa menghormati atau mengasihi sesama manusia. Ironis kan? Anda belajar teologi, Anda belajar mengenai ilmu ketuhanan gitu ya. Pintar menafsirkan ayat gitu ya. Tapi tidak bisa menghormati atau mengasihi sesama manusia. Ya percuma dong Anda belajar ilmu teologi itu ya. Dan apa juga yang Anda khotbahkan akan sia-sia. Karena sebenarnya Anda tidak menghormati atau mengasihi Allah yang Anda khotbahkan kepada manusia itu. Ya, jadi kuncinya Anda harus punya dulu rasa hormat atau rasa kasih terhadap sesama manusia dulu. Kalau di situ saja Anda tidak punya rasa hormat dan kasih terhadap sesama manusia yang ciptaan Allah, maka sebenarnya Anda juga pasti gagal menghormati atau mengasihi Allah yang menciptakan manusia itu. Semoga kebenaran firman ini bisa Anda praktekkan di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Milikilah cinta kasih yang meluap-luap. Cintailah orang, kasihilah orang, lupakanlah, ampunilah segala pelanggaran atau dosa yang pernah dilakukan kepada Anda. Ya, karena dengan demikian Anda bisa terus membuat mereka untuk terus belajar berdiri dan berjalan lagi di dalam kasih Tuhan. Amin. Saya tutup dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, jika pada kesempatan kali ini kami boleh belajar mengenai kasih yang menutupi banyak sekali pelanggaran dan dosa. Kami mau Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari untuk hidup dengan penuh cinta kasih. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami ternyata hidup belum penuh dengan cinta kasih. Malah kadang suka cenderung mau menyakiti orang lain. Oleh karena itu ampuni kami semua Bapa atas semua pelanggaran kami. Dan kiranya Roh Kudus boleh terus membimbing kami ke dalam jalan yang benar dan menguatkan kami agar kami dapat terus melakukan firman-Mu. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang hanya pintar mendengarkan firman Tuhan tapi tidak pernah mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kami perlu bimbingan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.